Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya eh, Nurbiono. Hari ini saya akan menganalisa saham BBCA ya dan ITMG untuk perdagangan atau untuk eh, tanggal 10 November 2025. Saham BBCA, bentar. Saham BBCA kalau kita lihat harga terakhir itu di 8.675 ya. Ada kenaikan. Eh, Kalau dilihat dari trennya ada pemulihan tren jangka pendek. Sebelumnya turun cukup panjang ya dari bulan Mei sampai September. Eh, harganya sekarang ini sudah di atas MA, semua MA ini tembus nih, MA 20, MA 50, dan MA 100. Walaupun di MA 100 itu eh, masih belum sepenuhnya bullish ya, karena eh, masih baru aja gitu lah. Harganya masih masih perlu konfirmasi lagi untuk dia untuk kenaikan untuk jangka menengah. Tapi kalau kita untuk jangka pendek itu sudah terbentuk positif bullish ya. Saya di sini menggunakan tiga indikator, yaitu saya menggunakan moving average, terus RSI yaitu Relative Strength Index, dan Stochastic RSI. Nah, di sini kalau kita lihat dari indikator RSI-nya itu nilainya itu kan 64,59 ya. Ini sudah hampir mendekatin overbought, sampai belum overbought. Jadi artinya masih ada potensi kenaikan, atau masih masih momentum belinya itu masih kuat gitu loh. Biasanya nanti kalau harganya sudah nembus di atas 70, itu biasanya akan terjadi koreksi. Kalau kita lihat dari stochastic-nya itu kan persentase K-nya itu kan nilai 42,81 ya, dan persentase T-nya itu 56,63. Nah, kalau kita lihat itu telah memotong ke bawah garis oranye, artinya sinyal awal koreksi atau melemah tekanan beli. Jadi telah memotong bawah garis oranye dari area tinggi. Nah, ini sinyal awal koreksi ya. Sinyal awal koreksi atau melemahnya tekanan beli. Tapi kalau kita lihat lagi, potensi pullback atau konsolidasi bisa terjadi. Kalau kita lihat dia mau mendekatin 20, kalau di bawah 20 kan tuh akan sinyal pullback ya. Nah, tapi kita lihat aja nih. Yang jelas kalau saya lihat ini BBCA ini dalam fase konsolidasi sih, kalau kita lihat secara umum ya. Konsolidasi, tapi saya lihat kan udah lama ya, udah dari, kalau perhatikan itu dari pertengahan Oktober lah sampai awal November itu harganya itu naik turunnya itu 8.700. Paling mentok dia itu turun lagi, susah nembus 8.700. Nah, ini kalau saya lihat udah fase konsolidasinya udah hampir selesai, dan ini ada potensi akan ada kenaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tembus di 8.800. Coba kita lihat oh, untuk area supportnya itu di 8.800 sampai 8.400 sampai 8.200. Area resistennya itu di 8.800 sampai 9.000 ya. Mudah-mudahan besok bisa sampai. Kalau kita lihat dari historical kenaikan sampai 125 poin, berarti dia bisa sampai 8.800 ya.
Nanti kalau yang sudah punya barangnya mungkin di harga 8.600 mungkin ya, bisa mulai take profit parsial lah ya. Jika belum punya mungkin nanti bisa dipertimbangkan kalau sempat ada koreksi di harga 8.400, 8.500 mulai masuk aja. Tapi sebelumnya saya disclaimer on dulu ya, ini bukan ajakan beli ataupun ajakan jual, tapi karena ini mengandung risiko tinggi, mengandung risiko uang teman-teman, teman-teman bisa ini sebagai bahan pertimbangan aja ya, bahan pertimbangan. Kemudian kita lihat, tadi sudah saya jelaskan. Oke, MA 100 sinyal beli. Oke. Nah, kalau dilihat lagi, kalau misalnya teman-teman kita lihat di sini ya, di trade summary foreign, kalau asing kemarin tanggal 7 November itu asing beli itu sampai 321 miliar nih, asing nih beli. Ini kan 321 miliar. Tapi coba teman-teman perhatiin ya, kalau kita tarik sampai tanggal 1 Oktober sampai sekarang itu BBCA, itu udah 2,4 triliun kan 2,4 triliunan loh belinya. Jadi dia udah punya barang banyak nih asing, siap-siap aja nih akan pemantulan atau kenaikannya ya, karena sudah lama sideways juga. Sideways karena sempat rally juga ya, rally naik itu ya, yang dulu sekitar 7.000 berapa gitu, 7.500 ya, sampai 8.000, sampai sekarang harga terakhir 8.675. Nah, itu kan udah kenaikan signifikan, dan dia sempat sideways lama di harga beberapa minggu ya, harganya antara 8.500 sampai 8.700 dah, segitu terus harganya. Dan hari Senin analisa saya sih akan terjadi pembalikan arah. Arahnya akan tren lanjut di 8.800. Coba pilih 8.700 sampai 8.800, 8.700 sampai 8.800, kemungkinan bisa sampai di situ resistennya. Nanti yang sudah banyak, yang sudah punya barangnya bisa take profits sebagian ya. Oke. Kemudian kita bahas saham ITMG. Nah, kalau di saham ITMG saham ITMG ya, saham ITMG itu harganya juga sudah menembus harga terakhir 23.400 ya. Itu sudah menembus MA20, MA50 dan MA100. Jadi trennya naik, dan kita lihat dari RSI-nya nilainya 60, artinya belum overbought ya, belum di atas 70. Berarti ada potensi kenaikan ya, sinyal belinya masih ada. Kemudian kita lihat dari RSI juga nilainya masih di bawah 80, artinya sinyal
untuk beli itu masih ada, masih kuat, belum koreksi. Jadi kalau ini ada potensi pembalikan arah. Kalau kita lihat besok harganya nembus resisten kuatnya di 23.700, dia akan breakout ke 24.000 ya, 24.000. Nanti coba lihat. Kemudian misalnya dia akan breakout ke 24.000. Dia support kuatnya kan di 22.600, 22.000 sampai 2.600 ya. Nanti 2.300 dia sudah sampai nanti breakoutnya, dan nanti teman-teman bisa masuk kalau dia sempat koreksi di harga 23.000 aja, teman-teman bisa masuk mulai usaha entry kalau yang belum punya barang. Kalau yang sudah punya barang nanti di 23.700 mungkin bisa take profit sebagian ya. Nanti kalau sudah breakout di 24.000 teman-teman, 24.500 ya, teman-teman bisa beli lagi. Nah, positifnya dari saham ITMG ini adalah dia itu kan pembagian dividen ya. Ini pembagian dividennya itu lumayan tinggi ya, sekitar 700-an kalau salah. 700-an, ini terakhir beli tanggal 12 itu extendednya kalau salah. Nanti teman-teman artinya ada sentimen positif ya. Sentimen positif ini biasanya bisa mempengaruhi kenaikan harga saham ya, saham TMG. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan nanti apakah mau cari dividen atau mau cari capital gain-nya. Biasanya kalau sebelum pengumuman sebelum extended itu biasanya harga akan naik terus. Kalau mau dividen ya nggak apa-apa, ngambil aja, karena harganya juga masih bawah sih, terlalu bawah enggak, tapi udah masih bawah, masih murah, maksud saya masih murah. Itu aja ya teman-teman yang dapat saya bagi. Mohon maaf saya soalnya masih baru ya ngomong di YouTube ini untuk menganalisa saham, jadi saya masih belepotan, jadi mohon maaf. Tapi yang informasi saya sampaikan itu semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Terima kasih.